wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Deki, kita hari ini akan podcast dengan Mas Ayub dan orang tuanya. Kami sampaikan terima kasih untuk bisa bergabung di podcast Deki. Semoga sahabat Deki semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah ya. Kami sampaikan terima kasih kepada Mas Ayub. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di podcast kita kali ini. Ini sebuah kehormatan buat kami, dan tentunya para sahabat Deki, kami dari Lembaga Menjaga Dompet Al-Quran Indonesia sangat berbahagia, berbangga gitu, karena Mas Ayub ini adalah penerima manfaat beasiswa dari Deki ya, mulai dari SMP sampai MA, dan insya Allah sebentar lagi Mas Ayub ini akan melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tentu ini sangat membahagiakan kita semuanya, dan kami sampaikan kepada para donatur terima kasih atas partisipasinya terhadap program pendidikan Dompet Al-Quran Indonesia. Dan Mas Ayub inilah salah satu binaan yang telah kami perjuangkan agar bisa mencapai prestasi yang terbaiknya. Baik, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya silakan Mas Ayub bisa menyampaikan kepada sahabat Deki, memperkenalkan diri dan sampaikan bapak dan ibunya. Silakan Mas Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini nama ayah saya yaitu Musyafa dan ibu saya Listiawati. Iya, terima kasih ya. Bagaimana kabarnya Mas Ayub dan Bapak dan Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Dan rencana berangkat ke Al-Azhar ke Mesir kapan Mas Ayub? Katanya pihak sana paling cepat itu kalau nggak akhir Oktober ya awal November, itu paling cepat. Akhir Oktober atau awal November ya. Ya mudah-mudahan kita akan lancar proses keberangkatan untuk studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ya. Sebelum saya lanjutkan ke Mas Ayub, saya tanya dulu ke Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana perasaannya punya putra yang berprestasi, hafal 30 juz dan kemudian mau melanjutkan studinya, mendapat fasilitas free gratis dari Universitas Al-Azhar Kairo. Bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik ya, karena selama ini yang diharapkan cita-citanya dari Ayub itu alhamdulillah tercapai untuk tetap mengemban amanah yang 30 juz itu, dan juga untuk melanjutkan studi keislamannya di Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Sehingga dari sini Ayub dapat melanjutkan studinya nanti sampai selesai. Dan saya juga terima kasih pada Diki ya, karena dari awal dari SMP, SMA itu terus menjadi binaan Diki terbentuk Al-Quran, sehingga selama ini lancar-lancar saja semuanya. Apa yang di tempat belajarnya Ayub juga lancar, sampai dia untuk lolos dari perguruan tinggi di Kairo itu juga lancar. Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana Pak? Saya itu sudah mau ditanya sejak dulu ya, ingin belajar di waktu pertama di Al-Azhar Mesir, kemudian mau ditanya sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, apakah dulu waktu Mas Ayub masuk SMP, karena SMP MA Tahfidz Quran ya di Darul Fikri ya, dulu motivasinya apa agak memaksa ke anaknya, ayo sekolah di sini aja nanti hafal Quran, apa ada pasangan memaksa atau gimana? Sebenarnya tidak, karena dari SD itu kan Ayub sudah punya hafalan 3 juz. Oh, sejak SD ya? Iya, terus nanti bagaimana kelanjutannya ini kalau nggak dilanjutkan sampai hatam kan nanti emang gitu ya. Terus kemudian kami pilihkan yang Tahfidz Quran. Kemudian kami cari dia ada sahabat gitu, mungkin yang bisa untuk menampung Ayub
karena di SD dulu prestasinya juga bagus, kemudian tafiknya juga bagus. Nah, kami pilih anak SMP yang sama-sama dua-duanya jalan seperti itu. Jadi tidak hanya tafik saja atau akademi saja, tapi dua-duanya jalan. Nah, setelah itu kami cari informasi ke semua pondok di Jawa Timur terutama. Nah, kemudian jatuhnya ke Darul Fikri. Nah, Darul Fikri ini saya lihat dari internet itu ya itu bagus dari akademi sama tafiknya. Kemudian kalau saya pribadi itu biasanya kalau menyekolahkan anak langsung ke pimpinan. Oh gitu. Jadi saya nggak mau lewat pendaftaran langsung. Jadi saya tanya langsung ke pimpinan waktu itu Ustaz Agus Haryadi ya waktu itu. Kemudian kami berkonsultasi lewat SMS, belum ada WA kayaknya itu. Kemudian Ustaz Agus memberi informasi yang mendalam, terus kami berangkat ke sini waktu itu sama Aib sama Abinya ini, dan langsung Aib ikut tes wawancara, kemudian seminggu kemudian dinyatakan diterima. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk mengarahkan Mas Ayu itu sejak kecil, sejak SD ya. Jadi nggak ujuk-ujuk harus ke SMP ini, ke harus punya hafalan sekian, tapi memang sejak kecil sudah diterbiasakan gitu ya. Sehingga ketika waktu masuk SMP Mas Ayu oke-oke saja ya, tidak ada perasaan. Kan ada juga tuh anak masuk SMP kemudian tertekan. Iya kan ya. Kalau Mas Ayu sendiri ketika masuk SMP Tafik Darul Fikri bagaimana? Apa ada perasaan seperti apa waktu itu? Ya senang ya, langsung senang ya. Alhamdulillah, langsung kerasan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, berarti memang di saat kecil sudah diarahkan ya, sehingga untuk melanjutkan di level berikutnya anak enjoy saja begitu ya. Ada situasi baru. Gitu ya, iya. Ya. Nah, selama ini Bapak dari itu profesinya apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Jadi kalau saya jual bakso keliling. Jual bakso keliling ya? Jadi berangkatnya ke malam. Begitu ya. Pulang Jawa juga. Berangkat jam setengah Tadi malam. 2. Oh gitu. Nanti penjual baksonya itu malam ya Pak ya? Keliling di rumah sakit di Alisa. Oh gitu, iya. Oh iya, sahabat Deki, keluarga beliau ini adalah berdomisili di Kabupaten Blitar ya. Jadi alhamdulillah ya, dari Blitar bisa melahirkan putra terbaiknya untuk bisa menjadi hafidz Quran, alhamdulillah. Jadi Bapak ini adalah penjual bakso luar biasa gitu ya. Dan tentu kemarin kita juga baca di salah satu media online terkait berita ini bahwa Mas Ayu hafal Quran ya, penjual bakso yang sukses, anaknya hafidz Quran gitu, luar biasa gitu ya, alhamdulillah. Ya, itu jualan bakso itu sudah kapan Pak? Apa memang dari awal memang profesinya itu? Gitu? Ya sudah pindah-pindah dulu dari bakso terus beli bangun juga. Oh gitu ya, Masya Allah ya, Nah yang menghasilkan. Masya Allah, luar biasa ya. Gimana perasaan Mas Ayu terhadap orang tuanya yang begitu gigih berjuang untuk Mas Ayu? Alhamdulillah. Buat motivasi terus semangat. Semangat ya, motivasi semangat ya atas perjuangan orang tua ya. Itu yang membuat Mas Ayu bertekad gitu ya untuk meraih prestasinya ya. Salah satunya itu. Dasarnya itu ya, alhamdulillah iya. Selama ini motivasi apa saja Pak yang disampaikan ke Mas Ayu Pak? Motivasinya itu ya jangan pernah untuk menyerah. Maksudnya bagaimanapun kondisinya itu jangan menyerah.
karena insya Allah kan masih ada jalan, pasti ada jalan. Nah itu kalau kita menyerah itu kita berarti menyerah pada keadaan yang tidak mau untuk berusaha. Tapi karena memang kondisinya itu kita kan tidak bisa untuk memilih, misalnya kondisi karena takdir mungkin nggak bisa untuk memilih. Tapi kita juga harus berusaha untuk bagaimana mengubah takdir itu sendiri dengan doa dan usaha. Ya seperti itu. Dan itu juga kami tanamkan ke anak-anak ya, apalagi Ayub itu, supaya kondisi ini itu bisa malah untuk membangkitkan semangat dan membanggakan, bukan malah untuk melemahkan semangat. Nah seperti misalnya kalau kita harus bagi waktu juga, mana yang harus, kalau abinya mau jualan itu kan sibuk untuk menyiapkan jualannya. Itu anak-anak juga kami latih atau perintahkan juga untuk membantu. Bahkan Ayub ini juga kalau malam kadang-kadang nggak nanti abinya jualan. Gitu. Kalau pas Ayub pas ada di rumah Bu ya? Iya. Itu bantu ya? Iya. Tadi punya pengalaman juga ya jual bakso ya Mas ya? Nanti di Mas bisa disambung jualan bakso juga. Iya bisa. Kalau jualan bisa, tapi kalau untuk masaknya belum. Oh belum ya. Mungkin yang ringan-ringan saja, goreng atau gulung mie atau apa gitu bisa. Nata di depan itu juga bisa. Ya, alhamdulillah. Karena kebetulan juga ini makan favoritnya juga bakso. Wah, sama dengan saya berarti. Jadi kalau kita abinya berangkat itu kan kita jarang memperbolehkan untuk makan ya, biar dijual dulu. Kemudian kalau abinya tengah malam pulang, itu mesti Ayub itu kadang-kadang mesti pesan. Tapi kalau pulang bangunkan ya itu makan bakso sisa. Oh, Masya Allah. Jadi, itu kebiasaannya dari SD. Oh gitu. Pernah satu hari itu nggak dimakan, laki-lakinya marah. Wah, itu ya para sahabat, jadi Mas Ayub sukanya makan bakso. Dan itu pun sisa jualannya bapaknya. Iya. Terus selama ini apakah Mas Ayub ada perasaan minder atau kurang percaya diri karena bapak jualan bakso gitu Mas Ayub? Ya sempat ada sih. Oh sempat juga ya. Terus akhirnya gimana bisa percaya diri kemudian menghilangkan semua perasaan minder dan segalanya itu? Ya, cuekin aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi ternyata Mas Ayub bisa membuktikan apapun kondisinya, Mas Ayub bisa berprestasi. Saya yakin semua putra putri kita juga mampu seperti Mas Ayub, prestasi dalam bentuk apapun juga tentunya Mas Ayub. Dan dalam hal ini Mas Ayub berprestasi bisa hafal 30 juz dan insya Allah akan menunjukkan studi yang lebih tinggi lagi gitu. Nah sekarang kembali ke Mas Ayub. Mas Ayub selama SMP, MA ya, waktu SMP itu berapa juz yang sudah dihafalkan? Sampai sudah hatam. Sudah hatam, 3 juz sudah ya? Ya. Oh, jadi kelas 9 semester akhir ya. Semester akhir itu sudah hafal 30 juz ya? Oh, luar biasa. Jadi sudah SMP sudah hafal 30 juz. Ya, udah di MA terus dirutinkan, dipertahankan gitu ya, alhamdulillah. Dan harapannya ini harus dipertahankan ini nanti sampai di sana. Karena ini menurut saya salah satu yang akan bisa mengangkat harkat dan martabat khususnya buat orang tua kan gitu ya. Ya insyaallah ya. Makanya harus dipertahankan hafal 30 juz ini gitu ya. Nah kemudian bagaimana tipnya ya supaya Mas ini bisa mempertahankan hafalan 30 juz ini? Ya, yang pertama niat dulu yang ikhlas. Itu kemudian cari pola dalam menghafal Quran itu gimana, kan berbeda-beda setiap orang itu. Beda-beda ya. Iya. Ada yang sekali baca langsung hafal, ada juga ya gitu ya. Ada yang sekali baca langsung hafal ada ya. Iya. Masya Allah. Kalau Mas Ayub gimana? Pernah gitu. Pernah juga. Jadi cuma beberapa. Iya. Dan ada yang hafal itu harus artinya ada. Oh gitu. Berbahasa Arab itu biasanya gitu. Dan ada yang harus diulang terus baru hafal gitu. Jadi tadi Mas Ayub cerita kalau yang bisa bahasa Arab, yang tahu artinya malah udah hafal gitu ya? Mudah.
kemudian fokus ya. kalau ya jangan paksakan diri lah, kalau bisa capek ya istirahat dulu, kemudian lanjut hafal Quran atau mungkin Al-Quran gitu. Jadi berarti waktu SD berapa juz tadi? 3 juz. Berarti kemudian waktu di SMP berarti menambah 27 juz berarti ya. Ya luar biasa ya. 3 tahun kan bisa melengkapi 30 juz gitu ya. Gitu ya. Nah, ada kendala apa selama upaya bisa hafal 30 juz ya? Godaannya, cobaannya, pasti kan juga ada kan? Banyak. Ya banyak ya. Apa itu yang menggoda Mas Ayu dalam berjuang menghafal 30 juz itu? Kadang ya males. Malesnya itu, itu malas gitu. Iya. Jenuh. Iya jenuh ya. Dan ada juga kalau sudah akrab sama teman gitu ngobrolnya lama. Wah, kalau itu semua begitu. Iya. Pernah waktu. Ya, jadi memang harus pertama niat ya, udah 2 fokus ya, dan kemudian ketiga adalah berupaya mengatur waktu ya. Ya. Jangan lupa ya Doa ya. Apa doanya itu apa? Yang disampaikan oleh Mas Ayu itu agar bisa agar ya minta kepada Allah setiap malam gitu atau sholat minta rutinkan. Ya kira-kira orang tua juga mendoakan kita iya gitu ya. Iya gitu ya, alhamdulillah. Iya. Jadi 3 tahun SMP kemudian 3 tahun di MA ya, 6 tahun ya. Jadi 6 tahun ini berarti selama ini hidupnya di pondok ya, di pondok. Dan itu sudah biasa ya Mas ya. Di pondok itu cuma 4,5 tahun Mas. Oh, 4,5 tahun ya? Kan ada corona. Oh, masya Allah. Iya. Jadi sisanya ya di MA untuk menyelesaikan studi MA-nya itu ada corona itu akhirnya di rumah ya, di rumah nggak di pondok ya. Gitu. Nah, selama corona itu ya di rumah itu gimana? Biasa-biasa aja atau itu malah gangguan untuk bisa menghafal Al-Quran? Awal-awal sih biasa. Mungkin lama-lama kan otak kan pusing kan, online terus, kemudian ya agak malas, kemudian kayak gitu. Iya. Tapi enaknya di rumah ya, karena bisa nunggu sisa bakso, gitu ya. Iya. Nah, ketika masuk di Universitas Al Azhar itu ada proses apa? Setelah daftar apa ada tes apa gitu, Mas Ayu? Waktu itu saya dapat info dari grup-grup WhatsApp itu kan, karena kan masuk ke grup Timur Tengah. Dan ada info langsung saya daftar. Kemudian setelah itu ada tes JBT, tes online gitu pakai laptop atau komputer. Tesnya mengikuti yang dalam Frodat itu kosakata, kemudian nahwu atau grammar. Yang terakhir itu fahmul makro atau reading. Itu online semua ya? Ya online semua. Kemudian itu tesnya itu online itu ada pengujinya dari sana gitu maksudnya? Atau berupa ngisi JBT sistem? Oh, gitu. Kayak online sistem. Kalau sudah, nah nanti yang reading tadi? Oh, reading kan baca. Iya lah, itu pemahaman teks itu. Iya, maksudnya itu pengujinya itu lihat langsung lihat online itu atau rekaman atau gimana? Enggak, ya lihat ada teksnya di soal ada teksnya. Oh gitu. Dan ada pilihan jawaban kan itu kan pilihan ganda. Waktunya itu sekitar 45 menit, soal ini 30 soal. Iya. Saya belum paham yang tes reading tadi kan membaca, itu tes membaca kan? Oh, pemahaman bacaan. Iya. Teks itu. Iya. Pemahaman bukan reading ya. Pemahaman bacaan teks. Fahmul makro kan gitu maksudnya. Makro itu teks ya. Iya, alhamdulillah. Kayak bahasa Indonesia sebenarnya, tapi lebih sulit. Itu pesertanya berapa ya tes itu? Sekitar 6 ribuan.
se-dunia. Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. 6.000 se-Indonesia. 6.000. Kalau itu masih corona kan. Iya. Tapi sebelum corona itu katanya 11.000 kelas sebelum corona. Oh gitu ya. Okay. Nah, akhirnya yang diterima berapa? Yang dibutuhkan berapa sih saudara? Ada itu apa ya? Kan habis tes CBT kan ada pengumuman lolos seleksi ke tahap wawancara. Waktu itu yang grade apa? Passing grade-nya itu 65. Kemudian banyak komplain, akhirnya diturunkan 55. Yang awalnya lulusnya cuma 500 peserta, kemudian tambah jadi 1.000 peserta karena passing grade-nya itu diturunkan di 55. Kemudian yang 1.000 lebih peserta itu ke tahap wawancara. Ada tahu wawancara ya? Dan wawancara ini dengan penguji per UIN kan Kemenak itu membagi apa job pekerjaan untuk masing-masing apa ya di UIN masing-masing itu. Oh gitu. Jadi pengujinya ini dari Kemenak berarti ya? Dari UIN, dari apa dosen UIN dosen UIN. Oh gitu. Di masing-masing. Di wawancara alhamdulillah lolos juga ya. Alhamdulillah ya. Sudah terbayang nanti wah ini di Al-Azhar ya, Mesir ya kan? Ya, 4 tahun atau berapa tahun rencananya? 4,5 tambah 5. 4-5 tahun ya. Ya, sudah terbayang ya. Ya akan jauh dari tanah air kan. Ya kan? Ini pengalaman pertama kan ini ke luar negeri. Nah, waktu itu ke Malaysia. Oh, pernah ke Malaysia, luar biasa. Sudah pernah ke Malaysia. Ya. Oh iya, program di Fikri ya. Program apa itu namanya lupa saya. GLP, Global Leadership Program. Global Leadership Program ya. GLP. Ya, alhamdulillah ternyata sudah pernah ke Malaysia. Biasanya kalau ke Malaysia sudah ke Singapura biasanya kan. Gandeng kan ya kan? Enggak, Malaysia saja ya. Kenapa? Kuala Lumpur saja ya. Oh, alhamdulillah. Berarti ini pengalaman ke luar negeri. Tapi 5 tahun kalau Malaysia itu 3 kali kan dia. 3 kali kan di Malaysia. Kalau Bapak pernah ke Malaysia Pak? Oh pernah juga ya? Dalam rangka apa Pak? Oh kerja. Oh jadi apa punya pengalaman apa namanya TKI Pak ya? Tidak Pak? TKI. Berapa tahun di sana? Saya di sana tuh lama sih pulang, 6 bulan pulang. Oh gitu. 10 bulan. Kalau mungkin punya harapan tuh ya punya uang. Masih bujang. Iya, masih bujang ya. Waktu menikah sama ibu berarti sudah gak TKI lagi kan? Sudah. Langsung kembali ke Blitar gitu ya? Ya. Terus jualan bakso gitu Pak? Belum. Oh belum ya. Sebelum jualan bakso apa Pak profesinya? Saya maksudnya belum nikah ya? Sebelum jualan bakso? Sebelum jual bakso dulu koyo. Oh jualan antara koyo. Jualan peternakan koyo ya? Oh alhamdulillah. Gunung Tikar Pak ya? Tapi alhamdulillah akhirnya jual bakso yang sukses Pak ya? Alhamdulillah. Punya tempat sendiri atau gimana Pak? Atau keliling terus gitu? Ya keliling, kadang numpang ya di tempat parkiran rumah sakit. Di rumah sakit di Blitar ya? Ya Blitar. Alhamdulillah. Iya. Kalau malam tapi kalau siang ada teman yang partai yang dalam. Ya alhamdulillah. Kembali ke Mas Ayub ya. Nanti kan di Al-Azhar 5 tahun ya Mas ya. Tentu sudah membayangkan nanti hidup di Al-Azhar jauh dari tanah air, jauh dari orang tua gitu ya. Kira-kira sudah siap Mas ya? Insya Allah sudah siap ya. Dan tentu orang tua kan juga walaupun putra jauh ya 5 tahun rencananya ya, tentu orang tua juga sangat ikhlas ya Mas Ayub untuk studi di sana gitu ya. Mungkin apa harapannya selama nanti Mas Ayub belajar di Mesir Pak? Ya jelas sana ilmunya bisa dimakan untuk semua orang semua dimakan. Jadi ilmunya disampaikan ke diamalkan artinya
Ya, ya. Ya. Terus nanti Bapak Ibu harapannya apa, kan putranya berapa Pak? Saya 5 ya, Mas Ayu nomor 2. Nah harapannya untuk saudara-saudara Ayu nanti seperti apa? Apakah nanti ada adiknya harus seperti Ayu atau bagaimana? Tidak, misalnya. Tidak ya. Tidak, karena kan masing-masing punya style sendiri, punya visi sendiri. Kalau mungkin yang sama dengan Ayub itu kakaknya itu hampir sama. Oh, kakaknya bersama ya? Iya, tiba-tibanya hampir sama. Iya. Kan hanya separuh 13 bulan ya. Oh, akhirnya. Iya. Tangganya sudah sama lahirnya. Oh, gitu ya? 13 bulan pas itu lahirnya Ayub. Masya Allah. tanggal 23 November ini, sana Oktober. Oh, gitu. Iya. Kalau yang adik-adiknya itu kan tiba-tibanya nggak sama. Jadi kami menyekolahkan di pondok berbeda semuanya itu biar mereka punya jalan sendiri, maksudnya tidak numpang ke kakak-kakaknya. Jadi sehingga mereka punya program sendiri. Nah, kalau ke rumah itu kan ngumpul itu kan enak, soalnya kan pada cerita pondok masing-masing. Iya. Ada yang beda. Cerita ya. Itu hikmahnya kalau masing-masing di pondok yang berbeda-beda gitu ya. Iya, tapi yang nggak enaknya itu kan nggak bisa kan. Bukunya kan ganti semua, nggak baru, nggak bisa ditelusuri. Iya. Itu. Biar cerita ya ini apa? Dia saling kan semuanya program kafe, jangan program bahasa Arab nih. Jadi bisa saling sharing kalau di rumah itu. Hanya biasanya ya pondokmu diajari apa, pondokmu diajari apa. Oh gitu ya. Berarti situ itu yang bikin bersaing ya dalam kebaikan ya, artinya masing-masing saudara-saudaranya tentu kan ada perasaan ingin berikan terbaik gitu kan ya. Masing-masing saudaranya gitu ya. Ya, jadi tiap bulan itu kami keliling ya. Maksudnya bulan ini ke pondoknya Ayu, dan depan pondoknya siapa itu tiap kami keliling. Saya lagi kan maksudnya maratonnya itu baru. Wah itu ya. Karena saya itu dikumpulin pondoknya adiknya, kan saya mementingkan di Davi ya. Saya ngambil apanya Ayu, kemudian pondoknya adiknya pas hari itu sudah. Terus saya izin itu sana agak marah, itu mementingkan Davi. Ya gimana? Kita bagi tugas itu. Iya. Ya alhamdulillah. Nah Mas Ayu itu sebenarnya cita-citanya apa sih Mas? Ya pengusaha ya, dai. Luar biasa, pengusaha dan dai ya, luar biasa ya. Ya. Pokoknya nggak bakso. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Nanti Terima kasih sendiri. Ya betul. Kan usaha, Bapak kan juga usaha kan Pak. Usaha bakso kan ya. Ya punya lama. Iya. Usaha. Itu. Iya alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Cita-citanya pengusaha ya. Ya. Kalau saudara-saudaranya cita-citanya apa? Seperti kakaknya tadi yang sudah sama, yang juga juga Afid juga kan. Kalau kakaknya ceritanya apa kakaknya? Tahu Mas Ayu? Kurang tahu. Lu nggak tahu ya, Mungkin orang tuanya tahu. Kakak itu dia itu getol mencari ilmu, nggak tahu nanti dia itu kemana itu. Yang penting cari ilmu dulu. Berarti ilmuwan berarti. Iya luar biasa. Tentu citanya kan berbeda-beda. Jadi Mas Ayu usaha, mungkin adiknya juga berbeda-beda. Tapi yang jelas mempunyai keinginan sama, apapun profesinya, tapi hafal Quran gitu ya. Hafal Quran, mudah-mudahan juga semuanya bisa diambil juz ya. Nah kalau mutu hidupnya, ya Mas Alif apa? Itu saya tulis di Instagram saya. Apa itu? Wa in kuntul akhir zamanhu la'atin bimalam tastatik bil awain. Artinya itu meskipun saya berada di akhir zaman, saya akan mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak bisa didatangkan pada pendahulu saya. Gitu. Itu mutu orisinal ya? Buatan sendiri atau? Nah, itu sebenarnya syair itu. Oh syair. Dari seorang dahulu. Luar biasa.
Alhamdulillah, mutunya luar biasa. Iya, ya. Nah, kira-kira ini Mas Ayub untuk harapan-harapan kepada teman-temannya ya, yang mungkin se-alumni ataupun ada di kelas, kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Mas Ayub? Ya, kan ya pertama ya terima kasih untuk teman-teman sekalian yang seangkatan khususnya yang telah menemani dalam 6 tahun atau 3 tahun di Davi gitu. Dan harapan saya ya selalu solid lah. Solid terus ya. Karena selama di pondok, baik itu kakak kelas, adik kelas, terus interaksi kan, ya saling dukung-dukung, tentu ada ikatan batin yang kuat gitu ya. Itu tadi pesannya. Ya. Terus solid gitu ya. Solid itu apa Mas? Dalam kebaikan. Alhamdulillah. Iya. Kalau Bapak itu apalagi mungkin harapannya? Harapan untuk Mas Ayub ke depan. Ya, kalau saya sudah tekankan ke anak-anak juga ke Ayub, apapun nanti profesi kalian itu nomor 1 Al-Quran. Maksudnya hafalnya Al-Quran itu jangan ditinggalkan nanti, karena walaupun kami itu belum hafal Al-Quran ya, tapi paling tidak sudah memberikan motivasi dan sudah menyampaikan pesan dari kakeknya Ayub dulu itu kan pernah berkata kepada kami itu, meskipun abunya ini Musafa ini tidak hafal Al-Quran, tapi semoga cucu-cucu saya itu hafal Al-Quran. Seperti itu doa dan motivasi dari kakeknya yang meninggal dulu itu sebelum Ayub lahir. Terus kami lanjutkan dengan itu. Jadi ini harus kami karena tidak hafal Al-Quran, kami harus menyekolahkan ke pesantren tahfidz. Dan untuk anak kami terutama Ayub ini supaya tidak lalai untuk itu, tidak lalai untuk hafalan Al-Qurannya ataupun prestasinya. Makanya ketika ada salah satu anak kami mungkin yang tidak mau ikut program khusus di Al-Quran, kami juga mengingatkan kalau Umi Abi itu masalah nilai akademik itu tidak dimasalahkan semampu pikiran kalian, otak kalian. Tapi kalau hafalan Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tapi harus laten, harus diamalkan, itu wajib bagi kami. Jadi di sekolah manapun, di bidang apapun nanti kalau sudah kerja mungkin itu jangan dilupakan untuk hafalan Al-Qurannya dan juga amalannya. Masya Allah. Tadi ikut menyampaikan ada pesan dari kakek ya. Iya, kakeknya Ayub ini kan juga ikut jamaah tilawatul Quran se-Indonesia gitu. Oh gitu. Jadi beliau ini juga kemana-mana ikut, walaupun ke Jakarta kemana itu selalu menghadiri gitu. Meskipun nggak hafal tapi tahu sebagai penyemak Al-Quran, jadi tahu juz mana yang sekarang ini yang sedang dibaca gitu. Jamaah tilawatul Quran. Iya. Nasional ya. Jantiko yang dulu. Oh, itu sekarang masih ada di jamaah itu. Masih ada. Tapi tidak sejak ketika kakaknya Ayub. Oh, gitu. Ya, kalau sudah ada jadwal Jantiko itu sama tilawatul Quran itu apapun ditinggal berangkat gitu. Nah, ini yang kalau saya pikir saya batin itu kayaknya anak-anak kami ini mengikuti jejak kakeknya. Alhamdulillah. Ini insya Allah jadi amal jarinya beliau. Insya Allah itu yang menjadi motivasi kuat salah satunya ya. Bapak itu menginginkan anak-anaknya bisa hafal Quran ya. Walaupun orang tua tentu belum bisa hafal Quran ya. Tapi kan tetap ada keinginan Pak ya. Sekali setidaknya sudah mengantarkan putra putrinya untuk berjuang hafal Quran ya. Ini tentu prestasi yang patut kita ikut bahagia gitu ya, dengan prestasi putra putri Bapak dan itu bisa Mas Ayub ini. Nah gitu. Nah kira-kira Mas Ayub jadi cita-citanya pengusaha gitu ya. Nah kira-kira ada keinginan apa gitu ya? Nanti kalau sudah jadi pengusaha itu ada keinginan apa gitu? Ya,
usaha yang apa? Ya, biasanya kan usaha, oh nanti kalau saya dari usaha saya ingin bikin sekolah tahfidz juga misalnya, atau kira-kira gitu. Biar ini menjadi motivasi kita semua gitu ya. Gitu. Kan nggak hanya cukup pokoknya udah usaha, kan nggak begitu kan gitu. Kira-kira mungkin bantu orang lain yang lebih susah gitu. Wah, luar biasa. Membantu. Jadi Mas Ayub ingin jadi pengusaha agar bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Luar biasa ya. Luar biasa. Insya Allah itu bisa terus, insya Allah Mas Ayub dan usaha gitu. Nah, tadi Mas Ayub menyampaikan bahwa tidak ada perasaan minder, ya, tidak ada perasaan tidak percaya diri, ya. Itu bunyinya adalah cuek, gitu ya. Cuek. Nah, apakah Mas Ayub punya orang yang cuek, Bapak itu? Ya, Ayub itu punya program mungkin ya. Jadi kalau waktunya belajar nggak bisa diganggu. Waktunya tidur ya tidur. Nggak bisa diganggu juga. Jadi punya cara jadwal itu. Ya, jadi sudah diatur waktunya ya. Ya, tapi kalau misalnya kita mendesak ada yang perlu dibantu, itu segera tanggap. Maksudnya tidak usah dikasih tahu, segera tanggap. Ya, artinya Mas Ayub tidak cuek-cuek yang cuek bebek ya, artinya dia tetap peka ya. Peka terhadap lingkungannya begitu ya. Iya. Tapi memang harus begitu sih, Mas Ayub. Nah, dan ini Mas Ayub, dulu waktu kecil SD itu apakah juga tergolong anak nakal, Mas Ayub? Pendiam. Iya. Pendiam. Oh, pendiam. Iya, betul Pak. Iya, ini kelasnya ini kelas heboh ya, Mas Ayub. Ya cuma Ayub ini yang lain daripada yang lain. Oh gitu. Jadi gurunya Ayub itu waktu SD pernah nasihati teman-temannya yang luar biasa itu sampai seperti ini. Kamu apa nggak malu sama Ayub, Con? Buat contoh ya. Ya karena dia tuh buat contoh Pak ya. Ya memang kalau nggak di istilahnya kan nggak situ itu nggak ngomong. Dituntut dulu. Jadi kita itu suka tahu lah. Apa? Suka tahu. Temennya itu suka tahu. Oh, temennya. Memang kelasnya heboh ini waktu SD. Cuma Ayub sendiri yang tidak terpengaruh. Nah, pasti nih teman-temannya SD kalau lihat Mas Ayub, ya pasti akan wah itu Mas Ayub duduk diam nih. Ternyata luar biasa prestasinya gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-temannya. Kali nanti ada yang mau melihat nih. Podcast kita itu teman-teman SD dulu yang katanya bahwa itu tadi yang pas heboh suka tawuran. Mungkin apa yang disampaikan ke teman-temannya? Oh enggak, Mas Ayub. Apa ya? Iya. Ya. Tapi masih komunikasi sama teman SD-nya itu? 1-2 orang. Atau 2 orang ya. Tapi kan masih ingat kan semuanya? Yes. Iya. Kalau sampaikan aja pesannya apa gitu. Ya, terserah sih. Mau ngomong apa untuk teman-temannya SD itu. Terima kasih ya yang buat kelas kita yang begitu. Ya dengan dulu waktu kita temenan kan masih kecil kan pas kelasnya gitu. Ya alhamdulillah sekarang saya kesini gitu. Iya. Di SD mana dulu? SDT Bina Insan Mulia. SDT? Bina Insan Mulia. Oh, iya. Sekolahnya sudah di sekolah Islam ya. Iya. SDT sekolah dasar Islam terpadu Bina Insan Mulia. Insan Mulia di Blitar sana ya. Ya waktu itu Ayub juga sering mewakili kan ikut MTV Jawa Timur di SD. SD itu sudah berprestasi ya. Ternyata itu. Iya, sudah berprestasi di Al-Quran kan? Iya. Hafalan juz 30. Hafalan juz 30. Waktu SD. Waktu SD. Oh, berarti memang betul. Kalau sekarang Mas Ayub cukup berprestasi di Al-Quran ini karena memang sejak SD sudah prestasi di Al-Qurannya. Ya memang putusan Kabupaten Blitar. Kemudian tahun berapa kemarin? Putusan Kabupaten Blitar. Iya, 2019 itu juga waktu di Davi itu Ayub juga saya tarik pulang itu untuk ikut MTV di Tuban. 2019 waktu itu yang buka Gubernur Kofifa. Berarti Musabako tingkat Jawa Timur ya? Iya. Iya.
Iya, iya. Dan apa aja prestasinya nih Mas? Kan SD aja sudah prestasi kan, tapi SD, SMA, MA mungkin ada prestasi apa aja nih? Mas? Ya, paling banyak tahfidz. Oh banyak, ya apa aja Mas? Yang tingkat apa aja? Mungkin tingkat kabupaten, tingkat Jakarta. Pernah provinsi. Proporsi ikut CSIT itu waktu di Jakarta. Oh juga ya? Nah, Juara? juara harapan 1. Wah, alhamdulillah. Ternyata prestasinya sudah tingkat nasional. Ya, ya. Dan ya pernah kasih juara 1 ya. Juara 1. Tingkat Sidoarjo, tingkat Sidoarjo berarti tingkat kabupaten ya. Ya, juara 1 ya. Jadi banyak sekali prestasinya, luar biasa. Iya, iya. Kalau itu kan prestasi di Al-Quran ya. Kalau mungkin ada prestasi yang lain di akademik atau prestasi yang lain apa selain itu? Itu juara cermat Islam. Juara cermat Islam. Ya, kita Jawa Timur juara 1. Juara 1. Kalau berarti kalau juara cermat kan berarti ada satu tim kan 3 orang biasanya kan? Ya, 3 orang. 3 orang ya. Mau mewakili Di sekolah. sekolah Ya, Davi ya. Oh, juara 1 Jawa Timur terima juara 1. Luar biasa itu. Itu SMP ya? SMP. SMP juara 1. Di Surabaya. Di Surabaya ya kemudian. Terus apa lagi? Sudah. Sudah. Untuk prestasi olahraga? Enggak pernah. Gak pernah. Tapi suka olahraga Mas? Kalau yang ini masalah fisik agak. Oh gitu. Iya iya iya. Tapi masih muda Mas, masih harus bisa mulai olahraga karena penting kesehatan. Pernah ikut lomba jiu-jitsu. Juara? Saya ikut lomba jiu-jitsu. Bela diri. Jiu-jitsu. Ikut lomba aja. Berarti kan itu latihan jiu-jitsu apa jiu-jitsu? Ya, jiu-jitsu. Berarti latihan rutin itu? Berapa hari? Waktu SMP. Waktu SMP ya? Hari Ahad. Berarti SMP ikut olahraga jiu-jitsu, bela diri jiu-jitsu. Ya, dan juga pernah ikut tanding berarti ya? Ya. Luar biasa. Padahal SD itu beliau. Sebenarnya karate. Oh, SD nggak pernah ya? Silat. Oh iya. Oh, silat. Ya nanti nggak jadi ya. Berarti memang hobi bela diri, walaupun nggak suka tawuran, tapi hobi bela diri kan. Buktinya ya SD ikut karate, silat, kemudian SMP ikut jiu-jitsu. Berarti memang suka bela diri gitu kan. Ya walaupun pendiam. Tapi ini pukulannya juga kuat. Padahal itu pukulannya kuat. Iya. Gimana pukulannya Pak? Pukulannya ya apa? Ini kan paling kecil di rumah. Soalnya dari kecil sudah gitu. Jadi dia itu takut jatuh dari kecil. Karena belajar jalannya itu memang nggak pernah jatuh dia. Oh gitu. Naik sepeda juga gitu, hati-hati nggak pernah jatuh. Pokoknya dia tipenya takut jatuh karena fisik. Walaupun nggak pernah jatuh ya. Nggak pernah jatuh. Sekali jalan pas. Alhamdulillah. Ya, jadi olahraga yang disukai adalah bela diri Mas ya. Selain bela diri apa Mas? Mungkin lari atau apa? Bulu tangkis. Terakhir ini ya badminton. Gara-gara ada yang menang gitu. Akhir-akhir gara-gara yang menang kemarin itu ya. Iya. Ya biasanya memang begitu. Kalau ada yang juara Olimpiade, biasanya anak-anak itu juga ikut-ikutan suka ya. Iya, alhamdulillah. Kita bangga ya punya juara Olimpiade ya. Yang ikut bangga ya. Mudah-mudahan Indonesia terus melahirkan juara-juara baru nanti. Dan Mas Ayub juga bisa juara lah tingkat nasional, internasional nantinya ya. Walaupun di bidang Al-Quran, insyaallah begitu. Ya. Apa namanya? Kira-kira nih Mas Ayub ya. Nanti di Kairo nanti di Al-Azhar ya itu kan tidak hanya studi saja gitu ya. Kira-kira ada keinginan apa selain studi di sana? Ya, traveling. Memang suka jalan-jalan ya si Mas Ayub. Ya suka sih. Suka jauh. Ya? Yang dekat nggak suka, yang jauh. Oh jauh ya. Namanya jalan-jalan itu ya jauh-jauh Mas ya. Iya Kak. Jadi traveling suka ya? Itu hobi kan? Hobi. Iya hobi. Hobinya traveling. Ya para sahabat di Mahayu hobinya traveling. Iya. Selama ini traveling mana yang paling jauh Mas? Malaysia. Malaysia, oh ya Malaysia lagi. Berarti kalau sudah di sana Mas bisa dekat dengan kalau Malaysia berarti dekat mana itu sudah ada
Terus yang kira daerah kenal lah ya, itu ada sangat peluang untuk bisa traveling ya. Palestina. Iya, tapi tentunya hobi tidak boleh mengganggu tujuan utama nanti di sana studi. Tapi itu sebagai ya kadang memang kita butuh waktu tertentu kita sendiri tentunya ya untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Jadi hobinya jalan-jalan traveling gitu ya. Ya mungkin itu yang kira-kira yang kita obrolkan pada hari ini ya. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu dan Mas Ayu. Kami dari DEKI tentu saya yakin sekalian turut bahagia, bangga atas prestasi Mas Ayu ya, dan harapannya prestasi yang telah disampaikan Mas Ayu tadi bisa menginspirasi semuanya para sahabat DEKI, putra putri kita semuanya dan teman-temannya Mas Ayu agar bisa punya rasa optimis dan semangat seperti Mas Ayu. Saya kira itu. Saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu dan Mas Ayu atas kehadirannya di podcast DEKI ini, dan insya Allah kita nanti juga akan ingin tahu terus perkembangan Mas Ayu. Barangkali nanti Mas Ayu kita ajak untuk diskusi semacam webinar ya dari Al-Azhar nanti ya, untuk acara-acara motivasi anak-anak muda di Indonesia ya, putra putrinya donatur DEKI nanti ya, kan kalau narasumbernya dari Al-Azhar kan sangat keren gitu ya. Walaupun itu ada Blitar kan gitu. tapi yang berprestasi di Al-Azhar sana. Kira-kira itu ya Mas Ayu dan Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan buat kita semuanya. Sukses selalu Mas Ayu ya dan Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan karena ini masih masa pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah SWT. Bisa kembali seperti semula dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Insya Allah itu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk policy statement kita podcast ini, Mas Ayu sekarang mewakili Bapak dan Ibu kita kan. Ya, terima kasih bagi para donatur DEKI yang telah berikan kami beasiswa untuk dapat sampai ke Al-Azhar. Mungkin itu saja yang dari saya yang saya sampaikan. Dari Bapak itu mungkin ada disampaikan yang terakhir. Sama ya dengan Ayu, kami selama 6 tahun ini di Darul Fikri di bawah nama DEKI juga itu, sehingga proses belajarnya Ayu dari SMP hingga MA dan sekarang sudah mau masuk ke Universitas Kairo Al-Azhar itu lancar, dan berkat dukungan dari donatur DEKI semuanya. Kami sampaikan terima kasih, semoga menjadi amal jariah dan amal jariah yang tak terhingga sampai hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya lagi terima kasih Bapak Ibu dan Mas Ayu. Para sahabat DEKI, demikian podcast kita kali ini. Tadi Ibunda Mas Ayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur DEKI. Semoga ini tercatat sebagai amal jariah yang mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah SWT. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.